Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamah. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada istri tercinta, ada anak-anak tersayang, ada keluarga besar daripada almarhum. Tadi saya mendengar almarhum ini berumur 50 lebih sekian. Saya beberapa bulan yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu, istri, nenek-nenek, ibu-ibu lagi, yang usianya 115 tahun. Setelah itu saya mengisi lagi takziah atas meninggalnya suami dengan usia 107 tahun. Setelah itu saya mengisi lagi takziah. Suami ini setiap hari, setiap bangun pagi dibangunkan oleh istri dan anaknya. Tapi pada hari itu suaminya ini dibangunkan oleh istri dan anaknya. Suaminya sudah membujur kaku tidak berdaya, sudah meninggal dunia. Beberapa bulan kemarin saya mengisi takziah atas meninggalnya kakak beradik yang meninggal tenggelam di permandian Lombong. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beritanya. Beberapa minggu setelahnya kita mendengar berita ada anak seorang pejabat negara, anaknya meninggal jauh rumahnya, jauh negaranya, jauh keluarganya. Anaknya Ariel meninggal dalam sorongan dorongan sungai yang begitu dahsyat. Ayahnya menunggu di tepian sungai, anaknya tidak kunjung tiba dan selamat. Beberapa minggu kemarin kita menonton berita di Stadion Malang Kanjuruhan. Banyak teman, saudara, supporter, aparat polisi yang berjaga, mereka meninggal bersamaan ratusan. Beberapa hari kemarin kita mendengar berita guncangan gempa bumi. Saudara kita di Cianjur, mereka meninggal bersamaan puluhan. Kalaulah seandainya mereka tahu bahwa ajal itu di sana, ajal itu hari itu akan tiba, maka mereka akan menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya mereka tahu bahwa kematian itu jauh di mana tempat mereka datang, maka tentu mereka tidak akan datang ke sana. Mereka lebih baik berdiam diri di rumah, mempersiapkan amal ibadahnya untuk menyambut kematian kapan dia datang. Namun kematian adalah rahasia Allah. Namun kematian adalah semua cara Allah. Sehingga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menanti kematian itu datang. Apa hiburan melalui cara Allah? Almarhum mempunyai istri, almarhum mempunyai anak, saya mempunyai istri, saya mempunyai anak. Bapak Ibu semua mempunyai suami, istri dan anak. Itu adalah hiburan dari cara Allah, agar kita tidak stres menunggu kematian kapan dia datang di depan mata kita. Allah tahu manusia suka hiburan. Allah kasih Ustadz Akmal, kau tidak boleh hidup sendiri, ini istrimu, kau bermain ada anakmu, kau menunggu kematian di depan matamu. Tidak cukup hiburan, Allah kasih mainan. Mainan apa? Almarhum bekerja di dinas perhubungan, ada mainannya. Setiap hari dia bekerja. Saya sebagai aparat Polri, Bapak Ibu pegawai negeri, nelayan, pedagang, dokter, pengacara, dan lain-lain, wartawan, semuanya kita pekerjaan, ada rezeki Allah kasih itu menjadi mainan. Beli rumah, bangun rumah yang megah, yang besar, beli mobil, beli motor, beli sepeda, semua mainan dari cara Allah, agar kita pandang rumah tak lama kita mati. Kita melihat mainan, kita cuci mobil tak lama kita mati. Semua adalah cara Allah, agar kita tidak stres menunggu antrian kematian kapan dia datang. Contohnya kita mau berangkat ke Jakarta, 2 jam delay di Bandara Jalaluddin. Tidak ada handphone kita mainkan, tidak ada warung
kopi kita datangi, tidak ada teman kita bercerita. 2 jam terasa lama Ustaz, stres saya berangkat delay, ditunda penerbangan. Tapi coba ada handphone kita bermain yang kadang kita ketawa sendiri. Ada teman kita bercerita, ada warung kopi kita datangi. Jangankan 2 jam kita delay, 5 jam kita delay, tidak terasa. Tibalah saatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebaik-baik bekal apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Almarhum adalah orang yang baik. Kita semua yang datang ini ratusan Bapak Ibu, jangankan ratusan, 40 orang saja mengaminkan, maka doa sebentar nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum saat ini menerima 3 pahala sekaligus. Pahala yang pertama, dia pernah menjadi seorang anak yang soleh. Dia pernah kecil Bapak Ibu, dia tidak langsung menjadi dewasa sebagaimana kita, tidak. Dia pernah menjadi anak kecil. Ayahnya mengatakan, wahai anakku, pergi kau nak membawa sedekah ayah ibumu, pergi kau nak membayar zakat fitrahmu, pergi kau nak diberikan oleh orang tuanya untuk pergi memberikan sedekah atas nama orang tuanya. Menjandang dia status sebagai seorang anak yang saleh. Setelah dia beranjak menjadi anak-anak, kemudian dia meningkat lagi menjadi remaja. Setelah dia remaja, dia dinikahkan dengan istri tercintanya. Dia memberikan semua yang terbaik kepada istrinya. Dia menyandang status sebagai seorang suami yang saleh. 2 status pahala dia terima pada hari ini di alam barzah. Dan selanjutnya dia menerima pahala yang ketiga. Tadi saya mendengar ada anak-anak tercinta. Dia tentu memberikan yang terbaik sebagai seorang ayah. Jadi pahalanya 3 genap diterimanya. Sebagai seorang anak yang saleh dia pernah. Sebagai seorang suami yang saleh dia pernah. Kemudian yang ketiga sebagai seorang ayah yang saleh. Saat ini dia tidak ada lagi di rumah ini. Anak yang mana ketika ayahnya pergi meninggalkan orang semua yang tercinta. Ayah yang mana ketika dia ada di sudut rumah, di dalam pelataran. Istri yang mana ketika merindukan candaannya, ketika meneteskan air matanya. Sahabat yang mana ketika dia datang menyapa, saat ini tidak ada lagi sapaan itu ada dari wajahnya. Anak yang mana ketika ayahnya pergi jauh meninggalkan kita, anaknya rindu. Menjelang Ramadan tinggal 120 hari lagi, ketika rindunya datang, wahai ayah engkau tiada lagi. Wahai anak-anak yang ditinggalkan, doakan ayahmu. Jangan biarkan dia kekeringan dengan doamu. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bisakah kita bersedekah Ustaz selain doa? Bisa. Sedekah apapun kau niatkan akan sampai kepada ayah. Insyaallah almarhum saat ini telah sementara dalam dialog pertanyaan di alam barzahnya. Insyaallah dengan doa-doa kita yang datang akan meringankan bebannya dan menjadikan ketabahan, menghibur. Kita datang mentakziahi, menghibur kepada keluarga yang berduka. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Maka mari ikuti saya, kita bacakan secara bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya meneteskan air mata karena saya merasakan bagaimana kehilangan ayah. Ketika di puncak bahagianya, di puncak fisiknya kuat, di antara setelah itu Allah memanggilnya. Adakah saya harus meratap sekian lama menjadikan doa bagi anak-anaknya? Insya Allah menjadikan doa keberkahan bagi mereka. Wahai anak-anak yang ditinggalkan, ayahmu seolah hanya pamitan. Wahai anakku Akmal, aku pergi nak lebih dulu ke Jakarta. Aku pergi jam 6. Nanti tunggu kau jam selanjutnya kau menyusul ayahmu. Tapi ingat pesan ayah, jangan kau ganti tiketmu nak. Tiketmu tetap di dalam istiqamah, di dalam dakwamu, di dalam syiarmu, di dalam keislamanmu.
Syiarmu adalah tiket kita sama. Saya naik ibarat pesawat Garuda, kau pun naik Garuda nak. Sehingga aku lebih dulu, kau pun nanti akan menyusul pada gelombang jam yang sama, dan kita akan sampai pada tujuan yang sama. Wahai istri dan anak-anak yang ditinggalkan, dia telah tenang saat ini. Dia tidak sakit lagi, dia tidak lelah lagi dalam mengurusi raganya, dalam berpikir tentang kehidupan dunia. Tidak, dia saat ini telah tenang di alam barzah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bawalah semua amal ibadahmu dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jam ini sudah 4:30. Saya mau bertanya dulu, kira-kira berapa lama waktu saya ceramah ini, biar lebih enak saya ceramah. Karena saya khawatir kalau ceramah sudah lama, biasanya semua ada poli yang berbatu. Ya, kira-kira berapa lama Bapak Ibu? Ya, 1 jam. Yang 1 jam ini normal. Tapi yang mengatakan tadi terserah Ustadz. Saya khawatir DP kue dos kalau banyak. Jangankan ceramah, imam saja kalau lama, biasanya ada kode yang diberikan oleh jamaah. Itu imam, kalau imamnya panjang, yang di belakang itu kalau tahu enak. Tapi kalau di belakang tidak tahu, dia akan baca semua ini di samping kanan kiri. Kotak amal, saldo, pengeluaran, sisa, itu. Nah itu makanya kalau kita saja, saya pernah coba Bapak Ibu, baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Baca doanya pendek, aminnya Allah pendek. Saya tes. Waalaikumsalam. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Selesai saya doa, saya tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya orang, Masya Allah, amin. Aminnya bagus, suaranya bagus. Saya tanya, kenapa antum baca doanya enak, aminnya bagus? Dia jawab, karena Ustadz tahu diri, rumah saya jauh, pulang tidak kemalaman. Saya lapar, pulang masih bisa makan. Tapi saya pernah baca doa, saya hantam. Saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Ini fakta, karena yang kata Allah ini pengalaman. Tidak usah itu Bapak Ibu, kita hitung bulan Rabiul Awal sudah, Rabiul Akhir sudah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 120-an hari lagi Ramadan, singkat, tidak lama. Insya Allah Bapak Ibu kakak saudara, saya doakan dipanjangkan umur, bisa bertemu Ramadan. Coba kalau kita bulan Ramadan, mayoritas kita semuanya tarawih 20. Mulai saya imam, saya baca begini imamnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau begitu startnya imam, kita sudah bisa mengira, menganalisa, oh Masya Allah, gagah ini imam, mantap, gas. Kalau boleh Pak Kepala Desa, jangan ganti-ganti dia imam, dia terus saja imam. Kenapa jangan ganti-ganti? Gagah dia speed 9, Madelo tendangan lo Argentina kemarin malam. Sudah banyak yang tertawa karena menang Argentina. Waktu kalah apa dia bilang? Ayam segong. Coba kalau saya imamnya begitu, maka pasti yang top bukan saya, tapi yang top siapa yang undang saya. Bagus dia. Kalau boleh dia terus imam 30 hari ke sana, dia Jo. Terus ganti-ganti dia. Tapi coba kalau saya imamnya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya dai beberapa bulan kemarin, alhamdulillah atas doa Bapak Ibu semua, dari 504 peserta seluruh Indonesia dai polisi, selama 7 bulan pertandingan saya mewakili Gorontalo menjadi juara 1 dai polisi seluruh Indonesia. Ini doa keberkahan. Coba saya tidak perhitungkan lagi itu semua, saya mentang-mentang dai, mentang-mentang saya qari, saya baca tarawih 20, Madelo kalam ilahi tadi. Ini kalam ilahi tadi, ini sahabat saya beliau.
Coba di mana-mana saya ada, beliau ada. Insya Allah diberikan Allah kesehatan selalu. Amin. Coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya qari, mentang-mentang saya dai, saya baca tarawih 20 model kalam ilahi tadi. Mulai saya start. Allahu Akbar. 20 rakaat. Saya tidak perhitungkan, pongola. Di belakang ada kolesterol, ada asam urat, pongola. Siapa suruh undang saya? Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah baru bismillah saya sudah begini. Maka saya jamin pada malam itu kita semua hadir banyak begini. Tapi ketika besok malam saya diundang lagi imam di situ, maka saya jamin tidak ada yang datang di situ. Belum masuk di dalam, masih di luar pagar, dia keker dulu. Tadi tadi membotika Polsek Tapak, Ustadz Akmal, wina nawal lama dia ini. Tidak usah undang-undang dia CB. Di CB ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kami kolesterol. Nah ini apa maknanya? Saling mengerti kita. Siapa yang mengajarkan saling pengertian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau imam ayatnya panjang lama, tapi pernah dia angkat takbir, tiba-tiba anak kecil menangis di belakangnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaanmu? Rasulullah menjawab, saya mendengar ada anak kecil menangis, saya pendekkanlah ayatku sholat tidak lama, agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya, dan ibunya yang mendengarkan tangisan anaknya tidak gelisah gundah gulana karena tangisan anak tercintanya. Masya Allah, begitu. Tapi coba kalau saya tidak perhitungkan lagi, Bapak Ibu pasti mengatakan, Masya Allah Ustadz Akmal gak ada nadanya madelo nada ringtone Pak. Bagus. Tapi boleh maaf Pak Ustadz, baru bismillah ente 1 jam. Maka saya jamin tidak lagi yang datang, paling dia sudah pindah di masjid yang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya ini sebagai seorang aparat Polri juga. Di samping saya Ustadz, saya juga polisi. Beberapa hari yang lalu saya ceramah pakai dinas. Saya tidak sempat ganti pakaian koko. Ada anak kecil berlari mendekati ibunya. Anak itu bertanya, Mama, bukan Teh Sambo ini? Ibunya menjawab, bukan nak, ini Uskom, ini Ustadz nak, Ustadz, ini Ustadz Akmal. Di sini saya membuka pemikiran ayah ibu bahwa tidak semua aparat Polri itu buruk, tidak semua aparat Polri itu berbuat hal-hal yang tidak baik. Namun mereka yang berbuat itu adalah oknum-oknum saja, adalah segelintir orang. Masih banyak aparat Polri yang dirindukan masyarakat, masih banyak aparat Polri yang berbuat kebaikan, yang terus istiqamah di jalan kebaikan. Insya Allah saya mohon doa kita semuanya, insya Allah aparat Polri akan terus menjadi instansi yang terus dipercaya, amin. Insya Allah menjadi instansi Polri yang terus istiqamah, amin. Dan insya Allah kita bersama-sama saling mengawal di dalam kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, baiklah, saya akan mengambil sedikit perjalanan manusia sesuai dengan waktu yang ada. Kita ambil dulu dari mana perjalanan almarhum ini. Apakah dia langsung masuk ke alam barzah dunia? Tidak. Dia pernah ada di alam yang pertama, adalah alam rohiyah. Saya setiap ceramah saya tidak langsung asal saja, tapi kita berurut seterusnya, sehingga dalam pemikiran kita tertanam mindset bahwa ini penjelasannya jelas sehingga tidak kemana-mana. Sebelum almarhum ini masuk ke alam dunia, kita semua pernah ada di alam yang pertama, adalah alam rohiyah. Sebelum kita masuk ke alam roh ini, kita pernah ada pada dimensi alam tidak ada raga, tidak ada jasad dan tidak ada badan dan roh ini. Belum Allah ciptakan, belum disatukan, bahkan belum ada kedua-duanya. Terjadi dialog tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Di depan saya ada bapak ibu suami istri. Sebelum mau membuat adiknya, pasti ada rapat dulu suami istri. Pak, kita ingin buat adiknya. Bagaimana kita ikhtiar Pak, berdoa kepada Allah, kita usaha, kita ikhtiar agar kakak tidak sendiri punya adiknya.
Ayo mah, istri setuju, ayah setuju. Kemudian mereka berusaha, berikhtiar, mengharap ridha, doa dari Allah. Mereka berdoa, Allah berikan keturunan. Ketika ada, alhamdulillah. Ketika tidak ada, mereka terus berusaha. Allah berdialog dengan malaikatnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa. Bagaimana menurut kalian? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kalau kau ciptakan manusia, tidak usah. Manusia itu lalai, manusia itu mengabaikan, manusia itu menumpahi darah mereka. Tidak usah manusia, cukup kami malaikat saja yang kau ciptakan, yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Itu jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhum orang tua kita, kakak saudara saya, bergilir sesuai antrian kita dari zaman Nabi Adam, Nabi Rasulullah Muhammad, kakek orang tua kita, kakak. Bahkan tadi pagi saya lihat berita, ada bayi yang baru lahir hari ini. Berapa lama kau antri di sana, nak, sampai kau baru keluar hari ini ke alam dunia? Adakah kakekmu semua masih ada? Mungkin kakeknya sebagian sudah meninggal dunia. Tanyakan padanya, apa yang kau lakukan dari sekian gelombang perjalanan sampai kau lulus dan tembus ke alam dunia ini? Adakah bayi bisa menjawab? Bayi hanya diam saja, menangis tersenyum, tidak bisa menjawab apa-apa. Kita antri dari zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kita lulus di alam roh ini tanpa kita tahu apa yang kita perbuat, kita lakukan. Berapa lama kita di sana? Lulus kita di alam roh ini. Kemudian persiapan kita pindah ke alam yang kedua adalah alam darah, alam air, alam daging. Include satu paket kita kenal, disebutkan dengan alam rahim ibu kita. Berapa lama kita di alam rahim ibu? Apakah almarhum yang kita datangi ini, yang kita takziahi, yang kita doakan, yang kita hibur keluarga ini, apakah almarhum bisa memilih lahir dari rahim ibu yang mana? Boleh? Tidak boleh. Apakah saya, orang tua saya, para pegawai syari, tokoh pemerintah, agama, para ulama, para kiai bisa meminta, ya Allah lahirkan saya dari keturunan presiden? Boleh? Tidak boleh. Allah yang atur segalanya. Allah sayang almarhum, Allah sayang kita semuanya. Dihadirkan kita di tengah keluarga, orang, tetangga, sahabat yang sayang kepada kita. Terbukti almarhum meninggal beberapa hari yang lalu, kita semuanya masih datang di rumah ini mendoakan kepada almarhum. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Nah, coba kalau kita ini mendapatkan pahala itu nyata. Ustadz Akmal, 43 tahun umurmu, sudah ratusan kali kau hadiri takziah, 100 gunung pahalamu. Di depan saya orang tua lebih tua dari saya, mungkin ribuan kali menghadiri takziah. Bapak Ibu, ribuan gunung. Coba kalau Allah kasih kita ribuan gunung, apakah bumi ini cukup menampung pahala kita? Bumi tidak akan cukup, Bapak Ibu. Baru satu gunung untuk kau sudah memenuhi semua bumi ini, tertutup dengan banyaknya pahala itu. Kapan kita terima? Tunggu kita masuk ke alam barzah. Alam barzah adalah perpindahan saja. Sebagaimana kita transit dari alam roh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, masuk ke alam barzah. Berapa lama dari alam roh ke alam yang kedua ini? 40 hari kita berada di dalam darah, 40 hari kita berada di dalam air, 40 hari kita berada di dalam daging, 120 hari Allah tiupkan kembali roh ini, masuk kau kembali ke alam yang kedua, alam rahim ibumu. Di alam rahim itulah kita pun bergerak, menendang, siku, berpindah. Dulu belum ada alat, tapi sekarang sudah ada layar 4 dimensi. Lihat istri sekarang kalau diperiksa, ada layar kaca. Lihat di sana, kepala anakmu pindah ke bawah, pindah ke kanan, ke kiri, menendang keluar. Suami apa yang mereka lakukan? Hanya menempelkan telinga, meraba-raba perut istrinya. Mana sikunya? Mana kepalanya? Di mana tonjolannya? Mengapa kau tidak ambil mikrofon? Tanya ke sana dia, ada apa tinunu di dalam? Apa mana? Bagaimana kau bisa makan dan selamat? Hanya makan melalui saripati tali pusat ibunya. Makanya sekarang ada bayi
ketika dia lahir belum terputus tali pusat di dalam kolam. Ada air, bayi masih hidup di dalam air itu. Tapi ketika telah terputus tali pusat, angkat dia segera. Dia harus menghirup udara dalam kehidupan dunia ini. Berapa lama kita di alam rahim ibu? Itu boleh kita bertanya kepada orang tua kita masing-masing. Saya penasaran dengan proses penciptaan ini. Saya bertanya kepada ibu saya, "Ma, anakmu Akmal ini berapa lama di alam rahimmu?" Ibu saya menjawab, "Engkau nak Akmal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabean, Kelurahan Tenda. Pada waktu subuh dengan usia kandungan ibu saya 6 bulan 3 hari. Saya prematur lahirnya Bapak Ibu. Saya lahir dengan pembungkus badan saya. Dibelah pembungkus saya, dimasukkan dalam inkubator, dipanaskan. Kenapa? Karena saya tipis, jantung, usus saya semua kelihatan. Ayah saya almarhum menangis ketika saya lahir dipegang begitu kecil. Ayah saya mengatakan, "Engkau nak Akmal, tidak akan berumur lama anak saya ya Allah." Karena tipis, jantung, ususnya kelihatan. Tapi itu menurut ayah saya adalah makhluk ciptaan Allah. Alhamdulillah, 12 Rabiul Awal kemarin hari lahir Rasulullah, bertepatan juga tanggal lahir saya. Saya berusia 12 Rabiul Awal itu menjadi usia sampai hari ini 43 tahun. Sampai hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah semua kehendak Allah. Ada yang 6 bulan 3 hari saya, ada yang 8 bulan 9 hari, ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 1 tahun 12 menit 3 detik, bahkan susah keluar, nanti dicesar di bedah kandungan. Ingat, sebelum kita keluar ke alam dunia, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pecah ketuban ibunya. Keluarlah almarhum dalam keadaan selamat. Dia menjadi kebanggaan orang tuanya. Ayahnya meneteskan air mata kegembiraan, dipeluk oleh ibunya, dicium kening oleh ayahnya, didoakan pertama kali oleh ibunya. Siapa yang mendoakan kita semua Bapak Ibu? Ibu kita semua mendoakan kita. Di sini ibu-ibu tanyakan kepada mereka kalau memang benar atau salah. Ketika engkau hamil, bukankah kau mengusap perutmu? Sehat kau nak, umur panjang kau nak, berkah kau nak, selamat nak kau keluar ke alam dunia ini. Doa ibunya mengantarkan anaknya berusia 50 sekian tahun. Namanya yang disandang menjadi doa baginya. Kita semua mempunyai nama yang kita sandang di dunia, menjadikan doa titipan dari orang tua kita masing-masing. Sehingga itulah almarhum menjadi dewasa, dinikahkan dengan istrinya, kemudian mempunyai anak. Dia menjadi seorang anak soleh, menjadi suami yang soleh, kemudian dia menjadi seorang ayah yang soleh. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Kalimat ini untuk orang yang masih hidup atau yang sudah mati? Ya? Yang hidup atau yang mati? Yang ragu-ragu? Mati hidup. Coba daripada bingung, saya bagi dua. Yang kanan dulu baru yang kiri. Yang kanan ini dulu. Yang hidup atau yang mati? Begitu, hidup. Begitu. Tadi mati. Karena dia mau cari aman, dia bagi dua, mati hidup. Yang kiri poli ini, kiri hidup mati. Begitu. Hidup. Tadi saya lihat juga ada yang kecil. Mari saya jelaskan. Kalimat semoga husnul khatimatu. Husnul, ha, bukan kha. Jadi kalau menulis bahasa Indonesia jangan pakai k di awal. Karena saya lihat biasa itu semoga ke husnul khatimah. Hilangkan k di awal, langsung hasan, ha, husnul khatimah. Ha, kedua itulah baru pakai k. Karena tadi saya lihat karena dia mau cari aman, makanya dia mau bilang hidup tako, mau bilang mati olo tako, makanya dia bagi dua, mati hidup. Nah. Jadi sudah jelas
Jadi kalimat semoga husnul khatimah adalah doa untuk mereka yang masih hidup. Apa artinya? Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Ustadz Akmal mau kemana? Mau pulang ke rumah. Semoga husnul khatimah, semoga tiba dengan selamat. Saya keluar dari rumah ini, bismillah tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Roh saya ditarik, sudah sampai di alam barzah. Saya sudah tiba di rumah. Apakah Bapak Ibu mengatakan semoga tiba dengan selamat? Tidak lagi, karena saya sudah tiba dengan selamat. Sehingga orang kalau sudah meninggal dunia, kalau dia laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau dia banci, apa doanya? Ustaz, rumah saya jauh di kota. Saya lewat di sini banyak orang sholat jenazah Ustaz. Saya berhenti mau menyolatkan jenazah. Cuma saya pendatang Ustaz. Saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan Ustaz. Tapi saya terpanggil mau berhenti menyolatkan, berbagi pahala untuknya. Bagaimana cara membedakan jenazah ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana caranya? Cukup kita melihat ya, di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, imam di atas pundak kepala sejajar, berarti yang terbungkus kain kafan ini adalah seorang laki-laki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia wanita Ustaz, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita, sejajar dengan perutnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan yang jauh di sana adalah seorang wanita. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau dia banci poli Ustaz, di mana imam? Di mana? Ada yang dia sudah operasi ya? Yang dia sudah operasi di mana imam? Ada yang bilang di kiri, ada yang bilang putar-putar, ada yang bilang di antara aja Ustaz. Di mana imam? Maka imam akan bertanya, kelahiran dia pertama kali dari rahim ibunya sebagai apa? Ketika dia lahir laki-laki dari Allah pertama kali, di dunia dia operasi menjadi wanita yang merubah dia sendiri, bukan Allah. Maka kita solatkan dia sebagai seorang laki-laki. Bagaimana kalau dia lahir dua kelamin Pak Ustaz? Ada itu, saya masih SD, ibtidaiyah. Saya lihat ada dua kelamin, di atas laki-laki, di bawah perempuan. Bagaimana kalau demikian kelahiran? Kita pilih salah satu di antaranya, bisa sebagai laki-laki dan bisa sebagai perempuan. Oh Ustaz, berarti kalimat husnul khatimah untuk orang yang masih hidup? Ya, oke. Mulai besok pagi, semua TCB-CB yang berjalan di jalan raya ini, baku apa? Saya semua panggil CB, ya man. Ulti, semoga TCB husnul khatimah. Kalau itu CB mengarati, tidak apa-apa, paling dia bilang amin, insya Allah saya berakhir dengan kebaikan. Tapi kalau itu CB tidak mengerti, apalagi dia sakit gigi, maka apa dia balas? Dia main. Kita mau tak apa mainan. Ada baik-baik kita, ngana bilang kita semua mati. Lebih baik ngana saja yang mati duluan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة sama-sama قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu kalau lewat di kubur takut atau berani? Ya? Iya. Ada yang takut, ini saya lihat tadi Tioma berani ya. Yang berani ini saya kira cuma pagi Oma ya. Iya. Kalau tengah malam olo galap tu mete. Iya. Pagi berani, siang berani, malam tumete. Jawab salam wajib. Ya, kalau kita lewat di kubur mau tunggu Allah dia balas? Mau tunggu? Ya, kalau Tioma mau tunggu, Tioma saja yang tunggu sendiri.
Apalagi kita di Gorontalo ini Bapak Ibu, coba lihat di samping rumah itu biasanya ada kuburan, ada makam. Ingat Bapak Ibu, kalau kita lewat di kubur, jangan asal lewat, ucapkan salam kepada mereka. Jangankan kita lewat di makam teman saudara, kita pergi haji, umrah, kita lewat di makam Rasulullah, kita pun mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Ketika kita lewat di makam Rasulullah, saya 2018 ke sana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ketika kita pun melewati di mana makam teman saudara kita pun mengucapkan salam. Maju. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. Maju lagi. Wa antum sa'ikur. Bukan hanya satu, tapi semua penduduk kubur. Yang ketiga maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami yang tersisa ini pasti menyusul kalian di alam barzah. Kalau bukan minggu ini, minggu depan. Kalau bukan bulan ini, bulan depan. Kalau bukan tahun ini, tahun depan. Pasti menyusul kalian di alam barzah. Setelah 3 kali salam ti oma-oma yang berani tadi, tidak usah lagi mau jago-jago, mau tunggu lagi dia mau balas. Tidak usah. Langsung persiapan balik kanan. Persiapan 2 meter. Lari saja. Ketika kita pun demikian akan mengalami peristiwa yang sama. Karena kita tinggal tunggu menunggu giliran kapan kematian itu datang. Rasa kematian itu Bapak Ibu sakit yang luar biasa. Rasulullah mengatakan ketika nafas sudah sampai di dadanya, innalillahi sakarat. Bahwa kematian ada yang disebutkan dengan sakaratul maut. Sakitnya seperti 300 kali bacokan pisau yang tajam. Sit, sit, sit. 300 kali bacokan pisau. Sungguh pedih, sakit yang luar biasa. Tadi saya bertanya almarhum, begitu proses sakaratul maut, begitu ringan ya Allah terlepasnya. Itulah tanda pelepasan secara husnul khatimah. Ada doa minta keringanan dalam kehidupan dunia. Minta ringan kepada Allah untuk sakaratul maut. Kami tidak minta dihilangkan sakitnya ya Allah. Tidak dihilangkan tapi minimal ringan ya Allah. Dari 300 sepuluh kali minta 10 kali saja ya Allah. Bisa 10 kali, kalau boleh 1 kali saja ya Allah. Kita minta doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ketika meninggal seseorang, yang mengantarkan keluar dari pintu rumah adalah 3 perkara. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah amal ibadahnya. Setelah dimakamkan, keluarga harta pulang, amal ibadah akan tinggal menemaninya. Almarhum beberapa kali berbagi sedekah, baik yang terang-terangan maupun yang diam-diam. Berapa kali menghadiri takziah, sedekah langkah kaki, tenaga, doa dan lain-lain sebagainya, sedekah zakat fitrah dan lain-lain sebagainya. Amal ibadahnya saat ini menemaninya di alam barzahnya. Setelah itu ditimbun tanah, datang 2 malaikat yang matanya merah kebiru-biruan, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Mengapa malaikat ini datang? Adakah dia datang mau minta selfie, mau minta nomor WA kepada ibu-ibu yang sedikit-sedikit selfie? Adakah dia datang mau begitu lagi? Tidak ada Bapak Ibu. Malaikat akan datang bertanya dengan 6 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu wahai mayit? Yang kedua, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang ketiga, man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Yang keempat, man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Yang kelima, madinuka? Apakah agamamu? Yang keenam, man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah almarhum bisa menjawab? Insya Allah
Allah bisa Allah mudahkan, Allah bantu, Allah ringankan baginya, sebagaimana Allah menjaganya dari alam roh selamat, alam rahim selamat, alam dunia selamat, dan sekarang dia pindah ke alam yang keempat, adalah alam barzah. Man imamuka imamul Quran, man kiblatuka kiblatul Ka'bah, madinuka ad-dinul Islam. Ketika kita berhasil menjawab 6 pertanyaan tadi, man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Man nabiyuka, Nabi Muhammad, dan seterusnya, maka kita akan dijawab oleh malaikat Munkar dan Nakir. Naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Makanya saya berpesan, di depan saya ini saya melihat ibu-ibu banyak, bapak-bapak juga ada. Di dalam ini saya melihat ibu-ibu ada, bapak-bapak juga ada. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih ada pasangannya, hormati suamimu, sayangi istrimu, karena ketika kalian dipisahkan Allah akan menjadi kenangan yang tersimpan di dalam memori selama-lamanya. Sehingga itu jangan kecewakan suamimu, jangan kecewakan istrimu. Wahai suami, manjalah istrimu selamanya. Wahai istri, pujilah suami sepanjang masa. Jangan memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Ada ibu-ibu, bukan di sini, yang di negara luar, ketika hanya memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda saja, karena semua terima gaji. Tanggal tua hati Allah habis itu gaji. Ketika tanggal muda ada uang, ada gaji. Suami minta minum, mama mau susu, ada susu wolu. Mau kopi ada, mau teh ada, semua ada. Kalau tanggal muda, begitu tanggal tua hati Allah. Pak tua mau pergi bekerja, mau pamit mah. Ti papa mau pergi bekerja, apa kata istrinya? Pergi saja anak, pergi anak. Ada di sini ada? Ada? Oh memang bukan di sini, bukan di luar. Ada ibu-ibu lagi, begitu suaminya datang, dia tidak sambut dengan kalimat yang baik. Ikuti Khadijah, bukan kita sama dengan istri Nabi, memang kita bisa sama, tapi minimal kita bisa mengikuti bagaimana jejaknya. Suaminya datang, Rasulullah, istrinya keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah kau baik? Mari kau duduk ya Rasulullah. Disodorkan minuman, dia pakaiannya bagus, harum lagi. Tapi ada ibu-ibu bukan di sini boleh, yang di luar sana, suaminya baru datang pakai daster Modelo tembakan salvo, bocor daster, bocor. Bukan cuma bocor, bau asap lagi itu daster. Bukan cuma bau asap, molosimo itu daster. Ada di sini, ada. Bukan di sini, yang di luar. Insya Allah yang di sini Allah sama. Saya tahu ibu-ibu yang ketawa kayaknya pengalaman pribadi. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Bahkan ada suaminya kasihan, mau keluar sedikit dia sudah telepon, baru keluar di pintu dia sobel. Halo, Pak itu di mana? Di mana? Masih di jalan Mama Uti. Mau di mana Nana? Bapak entar tidak mau mencari nafkah buatmu. Sudah di mana ini? Masih di lampu merah Mama Uti. Kalau sudah di kantor Nana video call dulu kamar. Ati Allah madilo tahanan kota apa itu? Jangan kau bikin begitu. Kalian tidak tahu doa suamimu. Ini bapak-bapak ini, begitu kalian tidur istrinya dia berdoa tengah malam. Ketika kau tidur dia bangun, dia doa, ya Allah panjangkan umurku agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anakku. Itu doa suami kalian. Ibu-ibu tidak tahu doanya. Bahkan ada doa suami yang kedua, ya Allah berikan aku rezeki agar aku bisa membeli alat agar dia dapat mengukir garis keningnya. Karena ibu-ibu ini garis keningnya itu 2 model. Kalau 17 tahun di bawah alis, tapi kalau sudah 71 tahun, sudah model gunung tilong kabila. Mau hapus, bagaimana hapus? Tidak lama ibu-ibu kalau mau hapus alis matanya, hanya tinggal ambil ludah saja. Jaga keharmonisan. Bahkan ketika suaminya datang, bukan disambut dengan kalimat yang baik. Begitu di luar pintu langsung dia semprot. Jaga itu semua sebelum Allah yang memisahkan kalian. Istri saya adalah seorang mualaf Cina masuk Islam. Satu keluarga. Setiap saya pulang rumah, saya puji istri saya, Mama, ana uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Ketika saya puji mukanya merah merona. Diambilkan saya sayur. Papa, coba rasa sayur buatan ti Mama. Saya rasa sayurnya tidak mau banyak, sedikit saja. Di ujung lidah saya katakan, Masya Allah Ma, sayurmu ini paling enak di seluruh jagat raya.
Tidak ada tandingannya sayurmu ini. Paling enak sayurmu ini. Ketika saya puji, dia lanjut memasak. Dia gembira sambil bernyanyi. Dan saya pergi ke toilet. Saya buang yang sedikit tadi. Kenapa saya buang? Karena sudah pol dengan garam. Itu saja. Di mana perasaan kalian wahai para suami, ketika istrimu lelah seharian pakai baju apa adanya, dia memasak dengan ikhlas menanti engkau datang. Pak, lelah menantimu menjadi pahala bagiku untuk menyambutmu dengan sayur ini. Coba di sini ada suami-suami, saya mau tanya, kalau bagaram pada hari itu, coba kau bilang pada hari itu, bagaram, bagaram dari sayur ini, ganti. Ada yang berani? Takut. Karena saya Allah takut. Bukan takut kita. Kita tidak takut sama ibu-ibu, sama istri kita. Bukan takut, kita ta'zim. Saya hormati dirimu. Sebagaimana Umar bin Khattab singa padang pasir. Siapa yang tidak takut dengan Umar bin Khattab? Ketika dia dimarahi istrinya, dia hanya diam saja. Dan dia mengatakan, saya sayang kepada istriku. Karena dia yang merawat dan menjagaku. Dan menjaga anak-anakku. Sehingga itulah saya berpesan. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih ada pasangan kalian. Jaga keharmonisan kalian sebelum Allah yang memisahkan salah satu di antara kalian. Akhirnya saya mau bertanya, kita ini bagai teman sedinasan sekantor beliau yang pernah bertemu dengan almarhum, yang pernah bercerita dengan almarhum. Saya mau tanya, kalaulah seandainya ada lisannya yang sempat menggores hati Bapak Ibu, atau langkah kaki yang sempat menyenggol kaki Bapak Ibu, apakah kita semua yang datang pada hari ini ikhlas dengan kepergiannya? Apakah semuanya ikhlas? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Insyaallah almarhum akan diringankan fitnah kuburnya dan dipermudah di dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan insyaallah Bapak Ibu yang telah bersedekah waktu pada hari ini, sore begini Bapak Ibu punya urusan, punya rencana, tapi Bapak Ibu rela datang ke sini. Saya lihat juga ini ada Pak Husen, tokoh kita yang datang jauh-jauh rumah beliau. Putaran roda tidak pernah luput dari catatan malaikat rakib dan atid. Bapak Ibu yang datang ke sini sudah diumumkan, diniatkan, Allah ijabkan, Allah kabulkan doa Bapak Ibu. Allah sampaikan di sini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita pulang sebentar ke rumah masing-masing. Kita Allah tibakan juga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah Bapak Ibu yang telah bersedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah langkah kaki, sedekah doanya di akhir nanti, saya minta aminkan doa saya Bapak Ibu. Mengapa saya minta aminkan? Di depan saya ada tokoh pemerintah, para ulama, para kiai, ada anak-anak remaja di bawah kita, ada anak-anak kecil juga ada. Mengapa saya minta semua kita aminkan? Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kau remehkan amin dari seorang tukang sapu di jalan, jangan pernah kau remehkan amin dari seorang pegawai dinas perhubungan, jangan pernah kau remehkan amin dari doa dari seorang kepala desa, camat, pegawai syar'i, tukang bentor, pedagang. Jangan, karena tidak ada yang tahu, bisa jadi amin dari lisan-lisan mereka. Itulah yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita masuk, saya lihat ada yang menyusun kursi, ada yang memasang tenda, lampu, rumbai meja, berbagai sedekah yang menutupi kerongkongan Bapak Ibu. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikanmu, karena tidak ada yang tahu kebaikan mana yang mengantarkan engkau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya tutup dengan doa yang terakhir. Aminkan doa saya. Insyaallah kita tidak tahu amin dari lisan siapa. Doa itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن لله وإنا إليه راجعون اللهم بركة في القبور آمين ونعمة في القبور آمين وسلامة في القبور آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا الله مقبولا دعانا سمعنا دعانا برحمتنا في مجلسنا هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak Ustadz, apakah doa-doa kebaikan yang kami haturkan apakah sampai? Apakah semua kegiatan kebaikan yang kami lakukan akan sampai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Semua pekerjaan kau dahulu dengan niat. Kemana niat kau sampaikan, Allah sampaikan lebih dulu sesuai dengan niatmu. Belum kau lakukan kebaikan, baru niat kebaikan kau lakukan, sudah sampai pahala kebaikan bagimu. Terakhir, bagaimana cara malaikat Israel mencabut ruh manusia ini? Beberapa minggu kemarin saya mengisi takziah pagi jam 10 di Liato. Kemudian ba'da sore, ba'da asar sore begini, saya mengisi juga hari ke-7 di Bolontio, Sumalata. 4 jam dari Liato saya menuju ke Sumalata, Bolontio. Ternyata sama di sana hari ke-7 Liato, di Bolontio juga hari ke-7. Berarti mereka meninggal pada hari yang sama. Hari ini saya mengisi takziah hari almarhum. Beberapa hari yang lalu saya mengisi takziah. Kalau saya hitung sama meninggalnya dengan almarhum ini. Bagaimana dengan teman Stadion Malang Kanjuruhan, meninggal ratusan. Bahkan ada kemarin gempa bumi, ratusan. Bagaimana cara dicabut rohnya oleh malaikat Israel? Nabi Sulaiman pernah bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, bagaimana cara kau mencabut roh manusia di bumi sekali 2, 3, 10, 100?" Malaikat Israel kemudian menjawab, "Wahai Sulaiman, saya panggil dulu nama-namanya. Di antara nama ada jenis kelamin wanita umurnya. Di sini laki-laki 54 tahun, di sini remaja, di sini dewasa. Ketika nama-nama saya panggil, saya kumpulkan dalam satu tempayan, dalam satu wadah yang begitu besar. Setelah terkumpul nama-nama dari seluruh penjuru bumi Allah, saya minta kepada Allah, ya Allah Jalla Jalaluh, mau diapakan nama-nama yang sudah saya panggil ini ya Allah?" Kemudian Allah perintahkan, "Wahai Israel, kau cabutlah ruh daripada nama itu sekaligus." Maka saya cabutlah dia bersamaan. Meninggallah dia sekaligus, ratusan, puluhan, bahkan meninggalnya sama dengan almarhum ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Kematian bukanlah sistem mendaftar Madelo Pilkada. Bukan. Kalau kematian sistem daftar mendaftar, apakah ada yang mau mendaftar duluan? Ada. Kalau kematian sistem abjad nama, makanya ada yang mau huruf A duluan. Ada? Tidak ada. Kalau hanya A, mungkin Ustadz Atmal duluan. Bukan, nama saya bukan Atmal. Nama saya Muhammad Atmal. Dari huruf M duluan. Tapi kalau hanya A duluan, maka nama saya akan rubah hari ini. Meskipun nama saya menjadi Zainab, tidak apa-apa. Saya ganti Zainab. Daripada saya mati duluan, lebih baik saya terakhir urutan Z saja. Tapi karena kematian adalah sistem cabut roh, siapa yang digulirkan Allah, maka dialah yang meninggal lebih dulu. Ada yang sakit parah, yang menjaga sehat-sehat, yang meninggal lebih dulu, yang menjaga orang sakit. Orang tua saya, ayah saya, berapa bersaudara, dipikir saya ditanya, "Wahai Ustadz Atmal, siapa yang meninggal lebih dulu?" Hitungan manusia yang meninggal yang lebih tua. Tapi ternyata dari ayah saya yang paling bungsu yang meninggal lebih dulu. "Ustadz, adakah manusia yang panjang umurnya?" Ada. Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Adakah yang lebih lama dari Nabi Adam? Ada.
Nabi Nuh alaihi salam memiliki umur 1000 kurang 50 tahun. Diabadikan dalam Al-Quran lagi 50.000 tahun umurnya Nabi Nuh. Dalam hitungan manusia 950 tahun. Ustaz, adakah yang tertidur lama kemudian Allah bangunkan sekalian? Ada. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Mereka tertidur selama 309 tahun lamanya. Bapak Ibu sering membacakan surah Al-Kahfi. Apakah mereka yang tertidur merasakan lama? Tidak. Mereka mengatakan kami tidur sebentar dan kami bangun dari tidur yang sebentar tadi. Tapi tetangga, orang-orang sekelilingnya, generasi ke generasi mengatakan bahwa pemuda ini tertidur selama 309 tahun lamanya. Kalian dari mana? Kami generasi ayah punya anak punya cucu. Bercerita, cucu menjadi ayah lagi punya anak punya cucu. Cucu menjadi ayah punya anak punya cucu. Dan kami generasi yang ke-309 tahun lamanya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Karena waktu juga yang membatasi kita, maka insya Allah saya tutup lagi yang terakhir dengan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang almarhum pernah baca, Al-Quran yang almarhum pernah dibisikkan ayah ibunya ketika dia lahir, Al-Quran yang dia bacakan ke telinga anak-anaknya, Al-Quran yang dia bacakan menjelang terengal-engal nafasnya. Ketika sakaratul maut sudah mulai antrian satu demi satu, mulai perlahan menarik nafasnya, ada ayat-ayat yang dia bacakan dan ada ayat suci yang kita bacakan. Insya Allah ayat-ayat suci Al-Quran akan senantiasa memberikan syafaat bagi kita semuanya. Mari kita baca bersama-sama doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu wa nasina wa allimna minhu ma jahilna wa zuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Saya tidak menggurui para tokoh agama, pegawai syar'i, tokoh pemerintah, para ulama, tidak. Tapi melainkan hanya sekedar saling mengingatkan. Tawa saubil haqi, tawa saubil sabri. Akan ada masanya saya juga tidak akan ada lagi ceramah kemana-mana. Sudah berakhir jatah saya dalam kehidupan dunia, di mana dunia ini adalah tempat transit saja. Seperti tadi di alam rahim tidak lama saya keluar. Di alam dunia sekarang 43 tahun, mana tahu setelah kembali Allah mengambil, pindah kau kembali ke alam barzah. Setelah alam barzah alam mizan, setelah alam mizan alam sirat, setelah alam sirat alam akhirat. Masih ada sekian alam yang akan kita lewati. Karena jalan almarhum ini adalah jalan kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.